Selamat pagi. Sudah dengar suara Ibu? Oke. Pertama-tama Ibu ucapkan dulu panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, kita kembali lagi di hari ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak semuanya, sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Ayu Mera materi bab pertama tentang apa? Teks laporan hasil observasi ya. Oke, tentang teks laporan hasil observasi yang mana teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berupa pengamatan, observasi. Itu intinya ya anak-anak ya. Kemudian ibunya Bu Ayu Mera itu menjelaskan baru sampai pada struktur teks laporan hasil observasi. Benar? Ya, oke. Untuk materi selanjutnya mengenai ciri kebahasaan maupun contoh teks laporan hasil observasi, bisa kalian atau bisa anak-anak lihat di dalam buku paket sendiri ya. Sudah dapat buku paket kan? Dari sekolah? Belum. Oke, yang belum nanti dihubungi Ibu Suartininya ya untuk mendapatkan buku paket. Ibu tanya tadi katanya sudah mendapatkan buku paket kelas 10-nya. Ya, untuk materi teks laporan hasil observasi yang lanjutan yang disampaikan oleh Bu Ayu Mera sudah di-share di e-learning juga, tolong dibuka e-learningnya. Yang lanjutan dari teks struktur teks laporan hasil observasi itu. Ya. Kalau begitu, berikutnya akan Ibu sampaikan lanjutkan ke materi bab 2, yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi. Ibu mulai dari pengertian. Pengertian teks eksposisi. Ya, pengertian teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan suatu opini seseorang yang diperkuat dengan tesis. Tesis itu atau pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Yang di dalamnya terkandung sejumlah informasi yang ditulis dengan singkat, padat, dan akurat. Nah, ada kata singkat, padat, dan akurat. Apa artinya singkat, padat, dan akurat itu? Ya, Ibu ulang, pengertian teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan suatu opini seseorang yang diperkuat dengan tesis, pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat yang di dalamnya ditulis dengan singkat, jelas, padat, dan akurat. Ya, Ibu lanjutkan berikutnya. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu adalah struktur yang membangun atau apa-apa atau hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat atau menyusun teks eksposisi. Ya, anak-anak perlu dilihat bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang pendapat. Ya, Ibu mulai dari pertama ya, struktur teks eksposisi yang pertama, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat itu adalah pendapat yang disampaikan penulis tentang apa yang akan dibahas. Ya, dalam pernyataan pendapat itu, penulis mencari masalah yang akan dibahas yang akan dikembangkan dalam teks eksposisi.
yaitu struktur teks yang pertama. Kemudian struktur teks yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi itu adalah alasan penulis yang berisikan fakta-fakta dan data yang didapatkan. Itu argumentasi, ya. Setelah penulis membuat pernyataan pendapat atau tesis, dia akan menyampaikan alasan-alasan penulis yang berisikan fakta-fakta dan data yang didapatkan. Itu argumentasi. Sudah, Nana? Bisa Ibu lanjutkan? Ya, Ibu lanjutkan ke nomor 3. Struktur yang ketiga ada penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Ya, penegasan ulang pendapat ini merupakan struktur yang ketiga atau reiterasi. Penegasan ulang pendapat adalah ringkasan dari isi teks dan penguat tesis. Tesis itu pernyataan pendapat ya anak-anak ya. Penegasan ulang pendapat atau reiterasi atau ringkasan dari isi teks dan penguat dari tesis. Ya, bisa Ibu lanjutkan? Oke, Ibu lanjutkan berikutnya mengenai ciri-ciri umum dari teks eksposisi. Oke, Ibu lanjut ke ciri-ciri umum teks eksposisi. Yang pertama ada bahasanya itu disampaikan secara singkat, padat, akurat. Nah, kalimatnya itu singkat, padat, akurat. Artinya, ciri yang pertama ini singkat itu adalah kalimat yang dipaparkan di dalam teks eksposisi itu tidak bertele-tele. Kalian tahu bertele-tele? Tidak menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian padat. Informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu sangat komunikatif. Itu padat. Artinya mampu dipahami oleh pembaca. Kemudian ada akurat. Akurat itu artinya bahwa informasi yang disampaikan itu terpercaya, dapat dipercaya. Karena apa? Karena di dalam teks eksposisi tersebut disampaikan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang sudah mengalami analisis. Analisis itu penelitian ya, yang benar-benar terjadi, bukan mengada-ngada. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksposisi yang pertama. Kemudian yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Berusaha menjelaskan tentang suatu hal, maksudnya di sini adalah si penulis mampu menjelaskan tentang suatu hal yang diangkat dalam teks eksposisi. Dalam menyusun teks eksposisi, penulis atau yang membuat teks eksposisi tersebut mencari sesuatu yang masih menarik
di kalangan masyarakat. Itu menjelaskan tentang suatu. Dia dijelaskan secara terinci. Yang mana dari awal, kemudian yang mana mesti dijelaskan nomor 2, dan yang mana yang mesti dijelaskan terakhir. Ya. Kemudian yang ketiga, ada gaya penulisan bersifat informatif. Nah, ciri yang ketiga dalam teks eksposisi adalah gaya penulisan yang bersifat informatif. Gaya penulisan yang bersifat informatif ini artinya informasi yang disampaikan itu mudah dipahami oleh penulis. Ya, bersifat informatif, dapat diterima oleh pembaca. Ya, informatif itu dapat diterima oleh pembaca karena apa? Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan anak-anak ya, bahwa dalam teks eksposisi itu tidak menggunakan kalimat yang berlebihan. Kemudian tidak menggunakan atau menyampaikan informasi yang mengada-ngada. Itu karena bersifat fakta. Ya. Berikutnya, ciri-ciri teks eksposisi itu ada fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Ya, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Fakta ini artinya apa, Nana? Fakta di sini adalah kenyataan atau suatu hal atau masalah yang benar-benar terjadi. Ini sebagai pembangun, sebagai awal di dalam membuat teks eksposisi. Ya. Mengapa demikian? Karena di dalam teks eksposisi tersebut dibangun atau disusun berdasarkan fakta. Yang berikutnya, ciri yang kelima. Fakta dipakai sebagai alat konkretasi. Fakta dipakai sebagai alat konkretasi di sini adalah fakta itu merupakan hal yang benar-benar jadi. Kemudian masalah yang benar-benar terjadi. Kemudian akan dikonkretasikan, diberikan penjelasan yang secara konkret, yang mudah dipahami, ya, yang nyata. Yang bisa dilihat itu adalah konkretasi. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi satu sisi atau argumentasi yang satu menolak, yang satu menerima. Di dalam membuat argumentasi, dalam penyusunan teks eksposisi tersebut, ada dua sisi argumentasi. Ada argumentasi yang menolak berdasarkan masalah, menolak masalah. Kemudian ada argumentasi yang justru menerima masalah yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Ini tergantung penulis ya, anak-anak ya. Tergantung penulis itu melihat dari sisi apa. Bisa saja keduanya nanti disampaikan. Bisa argumentasi yang menolak ada, kemudian argumentasi yang menerima juga ada di dalam teks eksposisi tersebut. Ya. Berikutnya, ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki analisis bukti. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa fakta-fakta atau masalah yang benar-benar terjadi di dalam yang diangkat di dalam teks eksposisi itu memiliki analisis bukti. Ada analisis buktinya, benar tidak itu terjadi? Ya, benar tidak masalah itu ada di dalam situasi lingkungan yang akan dibahas. Itu adalah analisis bukti. Ada buktinya, ada analisis buktinya. Ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Ciri kebahasaan teks eksposisi.
Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama menggunakan pronomina. Yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina ini adalah kata ganti yang dipakai dalam teks eksposisi. Ada yang tahu? Masih ingat? Apa itu kata ganti dalam struktur kalimat? Kata ganti itu berisa yang, di, ya, itu. Kata ganti biasanya bisa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, itu. Ada kata ganti orang ketiga, kedua, dan kata ganti orang pertama. Kemudian ada menggunakan yang kedua, ciri kebahasaan teks eksposisi yang kedua itu ada menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata penghubung anak-anak ya. Kata penghubung yang digunakan dalam teks eksposisi antara lain yang, di, akan, kemudian, sedangkan, karena, meskipun, ya, itu kata ganti atau maaf, bukan kata ganti, itu adalah konjungsi atau kata penghubung. Yang berikutnya yaitu menggunakan kata leksikal atau kata yang merujuk pada KKBI. Kalian tahu KKBI itu apa? Nah, pernah dengar apa itu KKBI? Apa KKBI? Ya, KKBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu KKBI ya. Menggunakan kata leksikal. Kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi itu adalah tercantum di dalam KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Itu menggunakan kata leksikal. Artinya dalam proses menyusun teks eksposisi, kata-kata yang digunakan itu harus ada atau tercantum di dalam KKBI. Itu. Ya, berikutnya Ibu jelaskan mengenai struktur teks eksposisi. Ya. Yang pertama ada pernyataan pendapat. Ya. Pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat ini atau tesis adalah pendapat yang disampaikan oleh penulis. Ini biasanya bersifat umum anak-anak ya. Kalau di pernyataan pendapat itu bersifat umum. Dia membuat pernyataan, penulis membuat pernyataan suatu masalah yang diamati yang nantinya akan dipakai dalam menyusun teks eksposisi. Ya, pernyataan pendapat atau tesis yaitu pendapat tentang pendapat masalah yang akan dipakai dalam menyusun teks
eksposisi. Itu adalah pernyataan pendapat. Ibu ulangi ya. Pernyataan pendapat ini atau tesis ini akan dibuat secara umum. Itu pernyataan pendapat. Kemudian yang struktur kedua adalah argumentasi. Ya, yang kedua argumentasi. Argumentasi adalah alasan penulis yang berisikan fakta-fakta dan data yang didapatkan. Argumentasi ini dibuat berdasarkan pernyataan pendapat atau tesis yang dipakai dalam menyusun teks eksposisi. Pertama, misalnya, jika anak-anak ingin menulis teks eksposisi, yang pertama yang dibuat adalah pernyataan pendapat atau tesis. Cari masalah yang akan disusun dalam teks eksposisi tersebut, ya. Itu adalah yang jika sudah menyusun pernyataan pendapat, baru kalian menentukan argumentasi. Argumentasi yang ditentukan ini harus sesuai dengan pernyataan pendapat. Itu argumentasi ya. Alasan penulis. Argumentasi ini isinya apa? Alasan-alasan penulis yang akan disampaikan atau yang akan dicantumkan di dalam menyusun teks eksposisi. Dah? Kemudian berikutnya struktur teks eksposisi yang selanjutnya ada penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat di sini adalah menegaskan kembali, meringkas kembali isi dari teks eksposisi tersebut. Artinya membuat kesimpulan setelah kalian membuat teks eksposisi yang pertama yaitu pernyataan pendapat, pendapat-pendapat secara umum yang disampaikan dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua ada argumentasi, yaitu alasan-alasan yang mendukung dari pernyataan pendapat yang sudah disampaikan. Yang terakhir itu kalian membuat penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat ini kembali Ibu sampaikan bahwa penegasan ulang pendapat isinya tentang ringkasan dari isi teks dan penguat tesis. Tesis itu pernyataan pendapat ya, kembali lagi. Dari teks dan penguat tesis. Itu penegasan ulang pendapat. Nah, Ibu sudah sampaikan, ini dilihat contoh teks eksposisi yang mengambil tema atau judul kemacetan dan masa depan kota. Contoh teks eksposisi tentang kemacetan dan masa depan kota yang pertama ada tesis. Ya. Tesis tentang kemacetan dan masa depan kota. Tesisnya adalah transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Itu disampaikan oleh penulis yang atau peneliti ahli yang bernama Mahlock 1985. Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Nah, bisa dilihat dari judul kemacetan dan masa depan kota ini yang akan disusun ini hanya contoh teks eksposisi ya.
Kalau yang sudah mendapatkan buku paket, banyak itu contohnya teks eksposisi di dalam buku paket. Tolong dibaca. Mengenai teks eksposisi, ini Ibu kasih satu contoh. Kemacetan dan masa depan kota. Kemudian tesisnya sudah tadi Ibu sampaikan, bahwa transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Itu dari ahli Morlock tahun 1985. Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Sudah? Bisa Ibu lanjutkan? Melanjutkan ya. Nah, ini argumentasinya. Kembali lagi ke struktur yang kedua tentang argumentasi. Argumentasi itu adalah alasan-alasan yang memperkuat dari tesis itu sendiri. Ya, bisa kalian baca, kemudian dicermati. Argumentasi dari kemacetan, judul eksposisi kemacetan dan masa depan kota adalah kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang. Misalnya, yang terjadi para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur pergerakan para pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Kemacetan yang berulang pada jangka lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan maupun lebaran. Pada tahap kedatangan dan kepulangan, kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota. Misalnya, Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Palagan, dan Jalan Wates. Pada rentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata, seperti Malioboro, Prawira Taman, serta jalan-jalan menuju objek wisata seperti Jalan Parangtritis. Dah? Itu argumentasi dari kemacetan dan masa depan kota. Tesisnya adalah sudah Ibu sebutkan, kemudian argumentasinya adalah yang sudah ada di depan kalian, silakan dicermati dulu. Itu argumentasinya. Berikutnya, nah ini struktur teks eksposisi yang ketiga. Penegasan ulang ya, bukan pengegasan ulang. Penegasan ulang. Salah ketik sedikit, bukan pengegasan ulang tetapi penegasan ulang. Ya. Penegasan ulang dari teks eksposisi yang berjudul kemacetan dan masa depan kota adalah kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Kemacetan yang berulang setiap hari merupakan ekses dari pola tempat tinggal, bekerja, dan bersekolah. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa pemberian insentif, tempat tinggal, berupa rumah susun, sewa, maupun milik yang cukup nyaman untuk beraktivitas. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Penegasan ulang dari teks laporan hasil teks eksposisi. Penegasan ulang ini adalah, sekali lagi Ibu jelaskan tadi bahwa penegasan ulang adalah simpulan dari yang sudah disampaikan, yaitu mengenai tesis atau pendapat, kemudian ada yang kedua yaitu argumentasi. Dalam terakhir, struktur teks yang terakhir itu dibuat penegasan ulangnya.
dari berbagai yang sudah atau berbagai hal yang sudah disampaikan dalam argumentasi maupun dalam pernyataan pendapat. Dah? Sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu yang bertanya. Satu pertanyaan aja. Ya. Masalah atau informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi itu harus bersifat informatif. Apa arti dari informatif tersebut? Apa maksud dari pernyataan informasi bersifat informasi yang terdapat dalam teks eksposisi itu bersifat informatif? Oke, Ibu tunjuk saja. Anak Agung Ayu Juniarini. Dari kelas 10 AP7, silakan. Anak Agung Ayu Juniarini. Ada orangnya? Ada? Silakan kalau ada anaknya, silakan di-unmute dulu, silakan dijawab. Oke, kalau tidak ada anaknya, kalau tidak ada ataupun tidak mau menjawab, Ibu serahkan atau Ibu lanjutkan, yang tahu silakan. Silakan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi itu adalah bersifat informatif. Dah? Dah ada yang siap? Silakan. Atau Ibu ulang menjelaskan bahasa yang bersifat informatif dalam teks eksposisi. Oke, Ibu tunjuk lagi untuk kelas 10 AP10, Ninyoman Putri Suciani. Silakan. Dijawab. Ya, coba aja, jangan takut. Jangan takut salah ya. Dicoba saja.
Apa itu informasi yang bersifat informatif di dalam teks eksposisi? Nyaman Putri Suciari. Ayo, Nyaman Putri Suciari. Silakan. Di-unmute dulu ya, biar kedengaran suaranya. Unmute. Unmute. Ya, silakan. Di-unmute dulu. Tombol mikrofonnya dinyalakan. Oke. Ibu jelaskan kembali ya. Gaya penulisan bersifat informatif. Informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu bersifat informatif, artinya informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi itu dapat dipahami oleh penulis. Ya, apapun informasi yang didapatkan atau terdapat dalam teks eksposisi itu dapat dipahami dengan mudah. Maka dari itu, teks eksposisi itu harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan akurat. Itu. Artinya tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele, apalagi kalimat yang kurang efektif. Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca ataupun yang mendengar informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi tersebut. Itu adalah teks eksposisi yang bersifat informatif. Oke, ada yang bertanya lagi? Ibu buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Sebelum Ibu akhiri. Ada yang bertanya? Oke, Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang teks eksposisi yang pertama yaitu teks eksposisi adalah karangan atau teks yang menyampaikan suatu informasi yang akurat, padat, dan jelas. Ya, di dalam teks eksposisi itu ada struktur teks yang membangun di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi itu ada singkat, padat, akurat, berusaha menjelaskan tentang suatu hal, gaya penulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, fakta dipakai sebagai alat konkretasi, argumentasi, dan memiliki analisis. Ya, kemudian ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi itu yang pertama ada menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga adalah menggunakan kata leksikal
atau kata-kata yang tertera terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu simpulan pembelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ada? Tidak? Kalau tidak, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua yang ada di rumah. Kemudian Ibu akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.